Saudaraku Ye, jika kamu tidak segera pergi, aku khawatir akan ada masalah. Niu Yanhua menjadi sedikit cemas saat dia melihat Ye Qinghan berkeliaran tanpa melakukan apapun. Dia menarik sudut bajunya, melihat sekeliling dari waktu ke waktu, dan berbisik. Mengapa kamu berjalan begitu cepat? Apakah ada yang salah? Ye Qinghan dengan malas setengah menyipitkan matanya dan berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Tidakkah kamu melihat kedua tim? Keduanya menatap kami dengan penuh semangat. Tim ketiga di sebelah kiri, dan tim yang terdiri dari hampir 100 orang di sebelah kanan. Keduanya mengepung kami terakhir kali dan kemudian diserang oleh tim yang berada di puncak jenderalnya yang sangat kuat. Mereka baru saja diusir. Saya khawatir mereka akan datang untuk mencegat dan membasmi Niu Yanhua lagi kali ini. Niu Yanhua menunjukkan sedikit kebencian, kemarahan, dan kekhawatiran di matanya. Dia tidak berbicara, tapi mulai menyampaikan pesan. Ye Qinghan melirik ke arah tim yang dibicarakan Niu Yanhua, dengan seringai di bibirnya, melirik ke tubuh hijau Niu Yanhua, dan berkata sambil tersenyum, haha, sebenarnya kamu tidak tahu, bukan hanya kedua tim ini, tapi juga yang terdekat. Setidaknya ada 4 tim di tim yang sangat tertarik dengan tubuhmu. Sepertinya kamu benar-benar menawan. Saudara Ye, apakah kamu masih bercanda? Apakah kamu yakin? Niu Yanhua menatap Ye Qinghan dengan marah, dan bukannya peduli sama sekali, dia mulai menyampaikan pesan itu secara terbuka. Reaksi Niu Yanhua membuat Ye Qinghan semakin tertarik. Niu Yanhua terlihat muda, tetapi setelah datang ke Yin Sajian, dia berbicara dan berperilaku seperti orang dewasa, bahkan dalam banyak kasus, dia lebih tenang daripada orang tua yang telah hidup ratusan tahun. Dia tidak bisa tidak berpikir untuk menggoda, matanya menunjukkan bekas api, dan dia melihat 2 tonjolan kecil di dada Niu Yanhua, dan senyuman jahat di sudut mulutnya menjadi lebih lebar. Nona Yanhua, aku penasaran kenapa begitu banyak orang yang begitu tertarik padamu. Ketertarikan, mungkinkah itu? Sungguh ajaib. Nah, juga, apakah kamu tidak takut aku akan menjadi seperti mereka? Aku akan memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentangmu. Ye Qinghan membuat lelucon yang sangat eksplisit, yang benar-benar menghancurkan kepura-puraan kedewasaan Niu Yanhua. Wajahnya berubah merah dalam sekejap, serasi dengan jubah merah jambunya, wajah cantiknya semerah apel. Matanya yang besar berkibar, tidak berani menatap langsung ke arah Ye Qinghan, butuh waktu lama baginya untuk mengirim pesan suara. Saudara Ye, kamu sangat jahat, aku akan mengabaikanmu. Melihat Ye Qinghan menghindari menjawab, dia pasti 100% yakin. Meskipun Ye Qinghan berpura-pura tergila-gila, dan meskipun matanya panas, jauh di lubuk hatinya sangat jernih, dan dia jelas menggodanya. Meskipun dia berperilaku sangat tenang dalam segala hal, dia tidak tahan ketika seseorang membicarakan masalah kesehatannya untuk pertama kalinya, dan dia menunjukkan rasa malu seorang putri kecil. Dia tahu betul bahwa jika Ye Qinghan memiliki pemikiran yang tidak diinginkan tentang dia, jangan tunggu sekarang, buat sendiri. Jangan bercanda, Nona Yanhua, saya punya pertanyaan. Ini pertanyaan serius. Tentu saja, Anda tidak perlu menjawabnya. Ye Qinghan memandang Niu Yanhua yang menunjukkan rasa malu putri kecilnya untuk pertama kalinya, dan menarik pandangannya, dengan kepuasan. Benar, kenapa kamu berpura-pura menjadi dewasa di usia yang begitu muda? Kemudian dia teringat sebuah pertanyaan, ragu-ragu dan bertanya mengapa orang lain dapat dengan mudah mengetahui identitas Anda. Dan apakah Anda tidak bersalah? Pertanyaan serius. Mendengar pertanyaan serius Ye Qinghan, wajah Niu Yanhua menjadi semakin merah. Apakah serius bagimu untuk mendiskusikan masalah kepolosan dengan seorang gadis? Hanya melihat ekspresi serius Ye Qinghan, Niu Yanhua ragu-ragu. Setelah beberapa saat, keraguan Ye Qinghan akhirnya terpuaskan, dan dia berbisik. Tanduk guntur di kepalaku hanya dimiliki oleh keluarga Guntur dan keluarga Niu di rumah Longyang. Faktanya, keluarga Guntur dan keluarga Niu adalah keturunan dari keluarga Dewa Petir dari 10 dewa kuno. Sejujurnya, saudaraku Ye, saya sebenarnya adalah keturunan langsung dari keluarga Guntur. Dan saya membangkitkan darah Dewa Guntur ketika saya berusia 8 tahun, tetapi kebanyakan orang tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa saya memiliki darah Dewa Guntur. Guntur, hanya keturunan 10 klan Dewa kuno yang bisa melihatnya. Jenderal yang mencambuk klan Wa adalah warisan klan Dewa Binatang. Adapun apakah aku masih tidak bersalah, ini lebih mudah dilihat, tanduk di kepala gadis dari keluarga Thunder dan keluarga Niu semuanya berwarna merah muda, tapi ketika mereka menjadi wanita, mereka akan berubah menjadi merah. Itu dia, petik 2. Ye Qinghan setengah mengerti apa yang dia katakan. Dunia para dewa memang ajaib. Gadis dan wanita bisa mengubah warna tanduk di kepala mereka.
Lalu dia memikirkan 10 klan dewa kuno dan kebangkitan garis darah yang disebutkan oleh Niu Yanhua. Kenapa keluarga Ye, seperti 5 keluarga besar rumah dewa perang, bukan warisan dewa binatang? Tapi kalau dipikir-pikir, Ye Qinghan berpikir itu tidak mungkin. Ini adalah 10 dewa kuno dari alam dewa, klan. Itu pasti berbeda dari dewa kuno benua Yanlong. Memikirkannya, ini agak berlebihan. Ada terlalu banyak rahasia yang terkandung di dunia ilahi ini. Ye Qinghan terlalu malas untuk mengejar dan menjelajah. Ini masalah besar baginya, dan dia tidak tertarik untuk menjelajah terlalu banyak. Jadi dia berhenti bicara, mengangguk dan terus berjalan ke depan dalam diam. Melihat Ye Qinghan tiba-tiba terdiam, Niu Yanhua mulai berpikir sedikit liar. Ye Qinghan tiba-tiba mulai bercanda dengannya dan mulai mendiskusikan tubuhnya dengannya. Mungkinkah dia benar-benar tertarik padaku? Jika dia memang menginginkanku, apa yang harus aku lakukan? Tidak pernah mengikuti. Ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan untuk Niu Yanhua. Qinghan, apa yang kamu cari tadi? Ye Yaorao melihat Ye Qinghan dan Niu Yanhua berbicara satu sama lain. Keduanya saling menggoda, dan wajah Niu Yanhua memerah. Sekarang Ye Qinghan tiba-tiba terdiam, dan Niu Yanhua menjadi semakin gugup, suasananya sangat canggung, jadi dia berkata dengan tenang untuk meredakan suasana. Apa yang sedang Anda cari? Ye Qinghan tertegun sejenak, lalu berbalik. Alih-alih menjawab kata-kata Ye Yaorao, dia berkata kepada Niu Yanhua. Nona Kembang Api, apakah Anda ingat bahwa tim yang datang mengelilingi Anda di dekat susunan teleportasi semuanya berasal dari puncak kuil? Kamu tahu, bukankah mereka semua dibasmi oleh saudara Ye? Niu Yanhua mengangguk, tetapi ekspresinya berubah, dan sedikit kesedihan muncul di matanya, jelas memikirkan Niu Potian dan yang lainnya. Tidak semuanya terbasmi. 1 orang lolos dan 1 pemimpin lolos. Saya mencarinya lagi, tapi sayangnya saya tidak melihatnya. Tuan Lu berkata jika kamu tidak menggunakan pedang dewa ini, kamu harus membasmi mereka semua. Ye Qinghan selalu melakukan ini, satu-satunya saat dia tidak sepenuhnya musnah adalah saat itu. Qinghan telah mencari orang ini pada malam bulan sabit, tapi Yin Sajian terlalu besar dan dia belum pernah bertemu dengannya. Sudah waktunya pergi ke kastil untuk berburu monster, dan aku tidak melihatnya, sepertinya pria ini sangat berhati-hati. Takut aku akan merindukannya, jadi dia bahkan tidak kembali ke kastil. Orang itu sangat kuat. Dia pastinya adalah orang kuat yang telah memahami 2 jenis misteri perantara, dan keduanya adalah misteri serangan. Niu Yanhua mengingat pria kuat dengan rambut keriting coklat dan janggut, dan memikirkan yang merah dan hitam meludahkan pisau bundarnya aliran udara, dia menghela nafas. Haha, lain kali aku bertemu dengannya, aku pasti akan menemukan cara untuk menjaganya, kata Ye Qinghan dalam hati. Orang ini telah melihatnya menggunakan pedang pembasmi dewa, dan dia harus membasminya jika dia punya kesempatan. Terlebih lagi, sebagai jenderal yang semuanya dewa, dia pemimpin tim puncak, kekayaan di ring luar angkasa pasti berupa sejumlah uang, tetapi dia sangat kekurangan uang. Mari kita bicarakan hal ini lain kali kita bertemu, Saudara Ye. Saya pikir Anda harus menemukan cara untuk menghadapi 2 kelompok orang di dekatnya. Niu Yanhua menoleh dan melihat sekeliling. Dia sudah meninggalkan kastil sejauh puluhan mil namun, selalu ada 2 tim yang berkeliaran di kejauhan, jelas menunjukkan niat buruk. Silakan dengan kecepatan penuh dan gali gua. Ye Qinghan tertawa keras, mengulurkan tangannya, mengambil Ye Yaorao dan menembak ke depan. Begitu Ye Qinghan selesai berbicara, Ye Yaorao dan Niu Yanhua tercengang pada saat yang sama, dan kemudian wajah mereka memerah seperti darah. Keduanya tahu betul apa artinya memisahkan lubang batu. Ye Qinghan memutuskan untuk membasmi seseorang. Salah satu dari mereka akan mengalami hari yang berat dan memuaskan, tetapi yang lain harus menghabiskan setengah bulan yang menyiksa. Kedua tim tercengang oleh lonjakan kecepatan Ye Qinghan dan yang lainnya secara tiba-tiba, dan kemudian mereka melaju menuju Ye Qinghan dan yang lainnya pada saat yang bersamaan. Kedua tim jelas mengetahui keberadaan satu sama lain. Saat ini, mereka tidak berada dalam jarak 100 mil dari kastil, dan menurut aturan kastil, mereka tidak diizinkan untuk tinggal. Apalagi kedua tim saling waspada sehingga saling mengikuti dari jarak jauh. Sekarang Ye Qinghan tiba-tiba berakselerasi, kedua tim takut pihak lain akan memimpin, jadi mereka mengabaikan Dewa Surga yang bergerak lambat, dan kecepatan mereka melonjak hingga ekstrim. Tidak butuh waktu lama untuk menyusul Ye Qinghan. Ketika mereka hendak mendekati Ye Qinghan dan yang lainnya, kedua tim melambat pada saat yang sama, menunggu rekan satu tim di belakang mereka. Tidak ada seorang pun dari kedua tim yang bergerak, takut jika mereka melakukannya, mereka akan diserang oleh pihak lain,
jadi mereka mengikuti mereka dari kejauhan, bersiap untuk meninggalkan kastil yang jaraknya 100 mil. Melihat kedua tim seperti ini, Ye Qinghan merenung sejenak, lalu memperlambat kecepatan dan meminta kedua tim untuk terus mengikuti. Novel Network setelah terus bergerak maju lebih dari 10 mil, ketika Niu Yanhua menemukan bahwa selain dua kelompok ini, ada dua mata-mata yang mengikutinya di kiri dan kanannya, senyum Ye Qinghan menjadi lebih tebal. Sungguh, 100 mil jauhnya dari kastil kuno, kesadaran spiritual Niu Yanhua mendeteksi bahwa ada dua tim di kiri dan kanan di depannya, bergegas ke arahnya, mereka jelas merupakan tim di belakang kedua mata-mata itu. Yao Luo memisahkan sebuah gua. Nah, setelah kalian berdua memisahkan I-nya, masuklah dan tunggu. Ye Qinghan berhenti di samping sebuah batu, lalu melepaskan Ye Yaorao dan berkata pada mereka berdua. Ia melompat, terbang menuju bongkahan batu, duduk bersila di atas bongkahan batu, dan menunggu dengan tenang kedatangan keempat tim. Desir, desir, desir. Ye Yaoruo tidak membuang waktu, menghunus pedang suci, dan mulai memisahkan batu besar itu. Saat serpihan batu beterbangan, dua gua batu, satu besar dan satu kecil, terbentuk dalam sekejap, dan keduanya masuk dengan canggung. Perasaan ini membuat mereka berdua merasa seolah-olah lelaki mereka meminta mereka masuk ke kamar dan menunggunya datang. Memanggil, tingkah aneh Ye Qinghan dan yang lainnya tidak menghentikan keempat tim, sebaliknya karena tim berganti dari 2 menjadi 4, kecepatan semua orang meningkat hingga ekstrim. Saat Ye Yaorao dan Niu Yanhua memasuki gua, mereka dikelilingi oleh prajurit yang datang dari langit, dan akhirnya ada lebih banyak orang. Sebagian besar lingkungan telah ditempati. Hanya saja pemandangannya sangat aneh. Tak satu pun dari hampir 1000 orang kuat yang bergerak, dan tidak ada yang berbicara. Kemudian mereka semua memandang Ye Qinghan di atas batu dalam diam, mata mereka berkedip-kedip, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Melihat mereka diam, Ye Qinghan hanya menutup matanya dan mulai berlatih. Masih ada orang yang belum datang, jadi kalaupun ada yang mengambil tindakan, dia tidak akan melakukannya. Semuanya, aku, Si San, memiliki dendam pribadi dengan orang ini hari ini. Tolong menyerah, dan aku pasti akan membalas Si San di masa depan. Setelah beberapa saat, orang-orang hampir sampai, dan pemimpin tim di kiri berbicara. Kata-kata Si San menyebabkan seorang pria bertubuh besar di sebelah kanan tertawa keras. Haha, dendam pribadi macam apa yang dimiliki saudara Si San padanya. Aku akan membalaskan dendamnya untukmu. Orang ini bersumpah membenciku, elang api, dan aku sendiri yang harus melakukannya. Ngomong-ngomong, aku akan membasminya dan membalaskan dendammu. Tolong beri jalan, kalau tidak, tidak baik terluka karena kecelakaan. Elang api, kebencian macam apa yang kamu miliki? Apakah kamu memiliki kebencian terhadapku? Hah, saudara perempuanku diperkosong dan dibasmi oleh pria ini ketika dia pertama kali memasuki alam dewa. Jika aku tidak membasmi pria ini dengan milikku dengan tanganku sendiri hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Orang itu berani menghalangiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pada saat ini, suara samar dan acuh tak acuh terdengar, suaranya menusuk tulang, seolah-olah ada kebencian dan pertumpahan darah yang nyata. Guiyan, berhentilah kentut di sini. Anak itu sudah tidak hidup lebih dari 1000 tahun. Kamu, monster tua yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun, apakah kamu memiliki saudara perempuan yang berusia ratusan tahun? Apakah dia milikmu cucu perempuan? Karena kalian semua memiliki dendam terhadap anak ini, pergi dan basmi dia. Saya menyukai dua wanita di dalam gua. Jika ada yang merampok saya akan memotongnya. Huff, Lao Gu, apakah kamu ingin mati? Aku akan membantumu. Jelas sekali bahwa pemimpin keempat tim ini telah lama tinggal di aliran Yinsa dan saling mengenal. Sekarang semua orang mendapat berita tentang Niu Yanhua entah dari mana, dan mereka semua ingin memanfaatkan kesempatan bagus ini. Tapi mereka semua khawatir satu sama lain dan mengkhawatirkan banyak hal. Belum lagi, terakhir kali tim Si San dan Fire Eagle mengejar Niu Yanhua, mereka dibantai oleh pasukan Qing Yao. Meskipun anehnya pasukan Qing Yao tidak kembali ke kastil atau berada di dekatnya, keempat tim mereka semua memiliki beberapa keraguan. Oleh karena itu, tidak satu pun dari 4 tim yang berani menjadi yang pertama bergerak, dan malah mulai saling melontarkan hinaan yang tidak berguna. Semuanya, harap diam. Pada saat ini, suara muda terdengar, menyebabkan keempat orang itu berhenti memarahi. Dia mengarahkan pandangannya pada Ye Qinghan di atas batu. Perilaku Ye Qinghan yang tidak biasa hari ini membuat beberapa orang sangat bingung. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan. Mungkinkah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan?
Nyonya dan saya sangat jelas tentang tujuan Anda. Jangan gegabah. Terus terang, tim kembang api kami memiliki lebih dari 2.000 orang ketika kami pertama kali datang ke Yin Sajian, tetapi sekarang hanya tersisa 3 orang. Ketiganya dari kita semua tahu bahwa jika kita ingin keluar, kita hanya bisa bergabung dengan orang yang kuat. Nona muda saya mengatakan bahwa jika orang itu berani membantunya mengumpulkan 10.000 poin dan membawa kita keluar dari Yin Sajian, dia bersedia memberikan segalanya. Jika tidak, kita bertiga akan mati, bagaimanapun, kami tidak dapat mengumpulkan cukup 10.000 poin, kami semua akan meledakkan diri dan bertarung sampai mati, tetapi Anda tidak akan membiarkan Anda berhasil. Ye Qinghan dengan sopan mengangkat tangannya ke sekeliling, dengan sedikit api dan harapan di matanya. Dia berkata dengan nada yang sangat tegas. Ini, begitu Ye Qinghan selesai berbicara, mereka berempat tertawa. Niu Yanhua adalah anggota tim nomor 88, dan mereka sudah mengetahui situasi ini dengan jelas. Meskipun mereka tahu bahwa Niu Yanhua adalah anggota keluarga Thunder, dan keluarga tersebut memiliki perintah klan untuk tidak mencari kematian dengan mudah. Tapi dalam situasi seperti ini, aku bertanya-tanya apakah dia akan menghancurkan dirinya sendiri ketika dia tahu dia akan mati. Ketika saatnya tiba, semua orang akan terlibat perkelahian dan mendapatkan orang mati, yang merupakan kerugian besar. Kini Niu Yanhua telah membuat syarat yang memudahkan penanganannya. Lagi pula, kamu masih muda. Kondisi ini penuh celah. Kamu boleh bersumpah, tapi kamu tidak akan membasmi mereka. Jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka dapat membiarkan bawahannya mengambil tindakan, atau mereka dapat berkomunikasi secara diam-diam dengan tim lain untuk membasmi mereka, yang juga sangat sederhana. Selama kamu mendapatkan tubuh Niu Yanhua, kamu bisa bermain-main dengannya ketika saatnya tiba. Mereka berempat sudah lama terjebak di puncak jenderal, tidak mampu mencapai terobosan, hari bulan darah akan segera datang, namun mereka masih belum mengumpulkan poin yang cukup. Jika Anda bisa mendapatkan Yuan Yin Niu Yanhua dan menerobos ke alam Raja Dewa, apalagi apakah Anda dapat mengumpulkan poin yang cukup, Anda dapat mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa Anda akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri setelah hari bulan darah, bukan? Oleh karena itu, 3 orang yang baru saja bersumpah membenci Ye Qinghan adalah orang pertama yang setuju. Dengan senyuman di wajah mereka, sepertinya mereka adalah musuh yang baru saja membasmi ayah mereka, tetapi sekarang mereka telah menjadi saudara besi. Tetapi pria yang menyebut dirinya Laogu memandang Ye Qinghan dengan curiga dan berkata dengan dingin, "Nak, mengapa kami harus mempercayai kata-katamu? Bagaimana jika kamu akhirnya berbohong kepada kami?" Pada saat ini, suara wanita muda dan menyenangkan datang dari dalam gua. "Saya bersumpah kepada Kaisar Ilahi Tertinggi bahwa apa yang dia katakan adalah apa yang saya maksud. Dan saya dapat memberitahu Anda dengan jujur, bahwa saya adalah keturunan langsung dari keluarga Guntur. Banyak dari kalian semua orang tahu identitas asliku. Jika aku bisa kembali ke keluarga, perlakuan seperti apa yang akan diberikan keluarga padaku? Jika salah satu dari kalian bisa membawaku keluar dari tempat ini dan membawaku keluar dari aliran Yinsa, tidak hanya akan kekuatanmu menjadi hebat, jika dia dipromosikan, aku juga dapat menjamin bahwa masa depannya tidak akan terbatas. Keluarga Thunder akan memberinya hadiah besar yang bahkan tidak dapat dia bayangkan." Begitu Niu Yanhua selesai berbicara, tidak hanya keempat pemimpin ini, tetapi juga Jenderal Dewa Puncak lainnya yang tak terhitung jumlahnya di tim, mata mereka bersinar terang. Banderol harga yang ditawarkan Niu Yanhua terlalu tinggi. Banyak orang yang mengetahui bahwa alasan mengapa keluarga Guntur dapat mendominasi rumah Longyang adalah karena beberapa orang kuat di keluarga ini yang telah membangkitkan darah Dewa Petir. Anak-anak dari keluarga yang telah membangkitkan garis keturunan Dewa Petir sangatlah penting bagi keluarga Guntur. Saat ini, semua orang kuat mempercayai kata-kata Niu Yanhua. "Oke, selama Nona, aku bersumpah, aku, Si San, akan mengeluarkan Nona meskipun aku mempertaruhkan nyawaku." "Kentut, Si San, dengan kekuatanmu, apakah kamu yakin aku bisa membasmimu dalam 10 gerakan?" "Nona, aku, Elang Api, bersedia bertarung untukmu bahkan sampai mati. Siapa di antara kalian yang berani menikam hantuku secara langsung? Jangan takut melontarkan lidah saat berbicara omong kosong. Mata hantu, apakah kamu lebih cepat dariku? Nona, aku dan lebih dari selusin saudara lelaki terkemuka yang merupakan Jenderal Dewa bersedia mematuhi perintahmu." Kata-kata Niu Yanhua membuat mereka berempat merasa sangat panas. Belum lagi apakah membawakan kembang api sapi akan mendapat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari keluarga Thunder. Bahkan jika mereka mendapatkan Yuan Yin dari Niu Yanhua, itu akan memberi mereka manfaat yang tiada habisnya.
Saat itu, mereka berempat berbicara. Saya, Lei Yanhua, generasi ke-1086 keturunan keluarga Guntur, bersumpah kepada Kaisar Dewa Tertinggi bahwa selama siapapun di luar gua dapat membantu saya membasmi musuh asing, dan akhirnya membawa saya keluar dari tempat ini. Dan saya bersedia untuk membawaku keluar dari dunia bawah. Sajian, bantu aku mengumpulkan 10.000 poin. Aku bersedia menjadi istrinya dan tidak pernah mengkhianatinya seumur hidupku. Jika aku melanggar sumpah ini, Dewa dan Kaisar akan dibasmi bersama. Niu Yanhua berbicara lagi, dan suaranya yang kekanak-kanakan sangat tegas, bergema di telinga ribuan orang yang hadir untuk waktu yang lama. Ini membuat Ye Qinghan tercengang, apa yang gadis ini lakukan. Dia ingin dia bekerja sama dalam sebuah drama. Ada terlalu banyak orang di sini, dan dia takut jika dia menggunakan pedang pembasmi dewa, seseorang akan memanfaatkan kekacauan dan mendapat masalah. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia benar-benar bersumpah, dan dia juga bersumpah paling khusyuk di alam dewa, sumpah darah Kaisar Dewa. Terlebih lagi, sepertinya sumpah ini terdengar, seperti dibuat untuknya. Dia memenuhi syarat yang dia sebutkan, jadi dia tidak akan dipaksa menikah dengan keluarga Thunder secara langsung, bukan? Oke, aku, Sisan, ingin bersumpah kepada Kaisar Dewa Tertinggi untuk membantu wanita muda itu mengalahkan musuh asing, membawa wanita muda itu keluar dari sini, dan membantumu mengumpulkan 10.000 poin untuk meninggalkan aliran Yinsa. Ketika Sisan melihat Niu Yanhua, dia bersumpah sama seperti yang baru saja dia katakan, dan nadanya sangat serius dan serius. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia mengangkat tangannya dan bersumpah, dan bergegas ke dalam gua. Tertawa. Namun, sebelum dia bisa mendekati gua, sesosok samar tiba-tiba muncul di depannya, memegang taji tulang putih di tangannya. Ia menjulang di udara, membawa nafas dingin, menusuk ke arah wajahnya. Pada saat yang sama, sosok merah menyala di sebelah kanan, memegang tongkat besar berwarna merah menyala, tiba-tiba mengambil tindakan, dan targetnya juga adalah Sisan. Di saat yang sama, orang-orang dari kedua tim mulai mencekik tim Sisan dengan gila-gilaan. Sisan, menurutmu mata hantuku tidak ada dan kamu ingin membawa orang pergi. Nona, aku, Elang Api, akan membantumu membasmi musuh asing terlebih dahulu. Lalu aku akan membawamu pergi. Lao Gu, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Mereka akan membasmiku nanti, dan hanya kamu yang tersisa. Ayo bergabung dulu dan basmi mereka berdua. Selebihnya akan dibicarakan nanti. Kombinasi tiba-tiba dari Fire Eagle dan Ghost Eye membuat Sisan lengah. Setelah buru-buru melawan, dia dengan cepat berteriak kepada Lao Gu yang berdiri tak bergerak di kejauhan. Membasmi. Mata Lao Gu berkedip dan dia tidak banyak bicara, dia tahu betul bahwa dia bisa membawa orang-orang itu pergi sekarang, atau bergabung dengan orang-orang Sisan untuk saat ini. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi meskipun saya menginginkannya nanti. Sekarang benar, Ye Qinghan tersenyum diam-diam di dalam hatinya, tetapi berpura-pura sangat ketakutan, berbalik dan melompat dari batu, dan masuk ke dalam gua. Situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan, ini adalah hasil dari sumpah tegas Niu Yanhua. Sumpah darah Kaisar Dewa kepada alam dewa dan orang-orang di dunia adalah yang paling penting, dari sudut pandang Ye Qinghan, tidak peduli apakah keempat pemimpin ini berada di puncak Jenderal Dewa, mereka semua ingin meninggalkan tempat ini bersama Niu Yanhua pada akhirnya. Selama siapapun yang mengambil yang terakhir jika Niu Yanhua pergi, maka setidaknya dia bisa mendapatkan tubuhnya. Saat Lao Gu bergabung, perkelahian sengit mulai terjadi di dekat gua. Ada hampir 1.000 prajurit, 3 hingga 400 di ranah Jenderal Dewa, dan hampir 100 di puncak Jenderal Dewa. Pedang ki berwarna-warni dan pedang ki mengalir dengan bebas, ledakan menggelegar terdengar tanpa henti, anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dengan darah, dan pertempuran itu sangat tragis. Sebaliknya, di dekat gua sangat aman, karena selama seseorang ingin mendekat, gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya akan terbang di dekatnya dan menjatuhkannya. Sebelum pemenang ditentukan, siapapun yang mendekati gua akan dikepung oleh semua orang. Saudaraku Ye, kamu luar biasa. Begitu dia memasuki gua, dia menemukan Niu Yanhua dan Ye Yaorao duduk bersila di dalam gua, menatapnya sambil tersenyum. Niu Yanhua bahkan mengacungkannya dan mengirimkan pesan kepadanya. Dia memandangnya dengan kagum, lalu sepertinya mengingat sesuatu, dan menundukkan kepalanya karena malu. King Han, kenapa orang-orang ini begitu mudah dibodohi? Ye Yaorao juga mengirimkan pesan tersebut, dan pada saat yang sama memandang Niu Yanhua sambil berpikir dan tersenyum. Dia awalnya siap untuk membersihkan roh jahat dari Ye Qinghan. Dengan begitu banyak orang kali ini, saya khawatir roh jahat Ye Qinghan akan sangat kuat,
dia pikir dia akan mati karena kelelahan lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mulai bertarung dengan mudah. Haha, hati manusia tidak sebaik ular yang menelan gajah. Keserakahan adalah sifat manusia, dan itu juga merupakan kelemahan terbesar manusia. Ye Qinghan tersenyum tipis, tapi tiba-tiba mengirimkan senyuman aneh ke Niu Yanhua. Lalu apa? Kembang api, sumpahmu bukankah itu hal yang benar? Bagaimana jika aku membawamu untuk mengalahkan musuh asing dan meninggalkan tempat ini pada akhirnya? Maka tidakkah kamu ingin menikah denganku? Penyimpangan penulis waktu update besok, sebelum jam 9 malam. Pada dasarnya, itu juga dijamin untuk 4 pembaruan. Kondisinya sudah pulih dan kualitasnya perlahan membaik. Dengan baik, keterus-terangan Ye Qinghan membuat Niu Yanhua merasa tidak wajar, tapi dia agak terbiasa dengan temperamen Ye Qinghan yang malas dan sulit diatur, dan dia tahu bahwa dia menggodanya lagi. Saya menginginkannya, seluruh teks mengangkat mulut kecilnya, tetapi dia berkata dengan sedikit kebencian, saya ingin menikah dengan saudara Ye, tetapi saya khawatir saudara Ye tidak akan menyukai kembang api. Dan keluarga menetapkan bahwa Anda adalah tidak diperbolehkan menikah di bawah usia 18 tahun. Jika kamu seorang manusia, kalian berdua akan diburu. Bagaimana dengan saudara Ye, maukah kamu menungguku selama 4 tahun? Saat aku besar nanti, maukah aku menikah denganmu? Ini, ekspresi serius Niu Yanhua membuat Ye Qinghan tidak sanggup menahannya. Awalnya, Ye Qinghan sedang menggoda Niu Yanhua ketika dia melihat bahwa dia masih berpura-pura menjadi wanita dewasa di usia yang begitu muda. Tidak ada pikiran jahat di dalam hatinya. Ini tidak berarti bahwa dia adalah seorang pria sejati, tetapi dia sudah berusia 30-an. Niu Yanhua berusia 14 atau 15 tahun, hampir satu generasi di belakangnya. Jika dia mempunyai pikiran jahat tentang kembang api sapi, dia akan merasa bersalah. Ini adalah masalah persepsi. Faktanya, di alam dewa, pada dasarnya tidak ada perbedaan usia ketika mencari pasangan, karena prajurit tingkat dewa memiliki kehidupan puluhan atau bahkan jutaan tahun, jika dihitung senioritas di menara, sulit untuk menghitungnya. Mereka yang berusia ratusan ribu tahun, prajurit yang berusia ratusan ribu tahun juga biasa menikah dengan pejuang yang berusia ratusan tahun. Sekarang kembang api Niu telah mengalahkannya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia menyentuh hidungnya dan berkata dengan suara acuh tak acuh, haha, cuacanya bagus hari ini. Hah, kembang api di luar semakin keras dan ganas. Betapa memesonanya nona muda, bayangan hantu dari mata hantu begitu kuat. Apakah ini misteri perantara dari hukum kegelapan? Wah, melihat kekalahan Ye Qinghan, mata musim gugur Niu Yanhua bersinar dengan sedikit kebanggaan, dan kemudian dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan mulai menjelaskan kepada Ye Qinghan itu adalah misteri perantara yang menggabungkan 3 jenis misteri dengan hukum kegelapan. Ini itu adalah seorang mistikus tingkat menengah yang terkenal di antara para pejuang para dewa. Ia memiliki kekuatan serangan yang besar. Begitu seorang pejuang ditikam, jiwanya akan terkorosi dan dia akan mati seketika, tetapi dengan kecepatan lebih lambat. Novel Network You lihat, apinya sekarang Ying juga menggunakan misteri tingkat menengah, api hantu Netherworld. Nyala api ini sangat mendominasi, dan artefak tingkat rendah dapat dengan mudah meleleh ketika disentuh. Meskipun aku tidak bisa memahaminya, sepertinya itu sangat kuat. Ye Qinghan mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak memahami hal-hal ini, tetapi bagi Niu Yanhua, banyak hal yang masuk akal di alam dewa, dan dia dapat memahaminya setelah menghabiskan ratusan tahun di alam dewa. Niu Yanhua lahir di keluarga besar, dan banyak ditanamkan ilmu teori oleh keluarganya sejak ia masih kecil. Hal-hal ini diucapkan dengan santai. Yao Luo, lihat lebih dekat, ini mungkin berguna untuk mengatasi kemacetanmu. Kesadaran Ye Qinghan terkunci di puncak jenderal ilahi yang tak terhitung jumlahnya di luar, kesempatan bagus untuk mengamati secara gratis akan sia-sia jika tidak menonton. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia tidak melihat Ye Yaoruo merespons, dan dia menoleh ke arah Ye Yaoruo dengan heran. Tapi dia melihat mata Ye Yaoruo terbuka lebar, memandang keluar dengan bodoh, dengan sepasang mata jernih, yang juga bersinar karena kebingungan. Berhenti bicara, kakak Ye dan kakak mempesona sedang mendapat pencerahan. Saya khawatir mereka mungkin memiliki wawasan setelah melihat pertempuran ini. Mungkin dia bisa menembus kemacetan. Ye Qinghan mengerutkan kening kebingungan dan hendak bertanya lagi. Namun dia menerima pesan dari Niu Yanhua. Dia tiba-tiba terbangun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Cao Ye Yaorao dengan penuh kegembiraan, tetapi menggerakkan tubuhnya menuju pintu masuk gua, bersiap untuk melindunginya dengan cara apapun. Dia tahu betul bahwa kesempatan untuk mencapai pencerahan sangatlah langka.
Pencerahan 1 hari lebih baik daripada latihan selama puluhan tahun, all in. Alasan mengapa kemacetan disebut kemacetan adalah karena hambatan tersebut tidak dapat ditembus melalui latihan dan wawasan biasa, melainkan hanya dapat ditembus melalui pencerahan yang tidak disengaja seperti ini. Pertempuran di luar masih sengit, dan para prajurit di puncak para jenderal dewa bertarung satu sama lain. Diketahui bahwa akan sulit untuk membasmi lawan tanpa jurus khusus, dan situasi saat ini sangat kacau, siapa yang berani menggunakan jurus khusus dengan sekuat tenaga. Sehingga situasi mulai menemui jalan buntu, namun rendahnya prajurit tingkat di setiap tim menderita satu demi satu. Dalam situasi kacau seperti itu, dia tiba-tiba tertembak di kepala dengan pisau hitam dan pistol hitam dari dekatnya, dan meninggal secara misterius. Semakin banyak cincin luar angkasa dan kristal ilahi yang melayang di udara, semakin banyak orang yang mati. Sebagian besar orang di lapangan mulai menjadi gila. Di bawah tekanan ganda yaitu bujukan dan kematian, banyak pejuang mulai menggunakan jurus khusus dengan mata merah. Selama mereka tidak mengenal siapapun, mereka akan membasmi mereka begitu saja. Awalnya, 2 tim bertarung melawan 2 tim, kemudian berkembang menjadi huru-hara antara 4 tim, dan akhirnya semua orang mulai bertarung. Sekelompok SB, orang dari jenderal dewa tingkat pertama ini sangat kejam sehingga dia benar-benar menggunakan tipuan yang begitu keji. Tapi tidak heran jika kelompok SB ini tertipu. Mereka semua mengira dia adalah pejuang sampah jenderal dewa tingkat pertama, dan mereka bisa membasminya dengan santai, kan? Dan kedua gadis kecil itu kekuatannya juga tidak tinggi. Hehe, saat dia mengeluarkan pisau menakutkan itu, semua orang akan tercengang dan menyesal. Di tumpukan batu lebih dari 10 mil selatan medan perang, senyuman dingin tiba-tiba datang dari seorang pria bertubuh besar dengan rambut coklat keriting dan berjanggut. Duduk bersila di tumpukan batu, dengan mata tertutup rapat, tetapi kesadaran spiritualnya terus menyapu kelompok pertempuran di utara dengan tenang, itu tidak lain adalah Jenderal Ilahi Qing Yao. Qing Yao dikalahkan, lolos dari kematian di pegunungan Fengxia, dan akhirnya menyelesaikan misinya. Seharusnya ini merupakan istirahat yang baik. Tanpa diduga, dia menerima panggilan dari orang besar dan diberi misi, bounty-nya bagus. Tetapi ketika dia mendengar bahwa lokasi misinya adalah Yin Sajian level ketiga, dia tidak ragu-ragu dan bergegas masuk dengan penuh semangat bersama timnya. Setelah saya masuk, semuanya berjalan lancar, dan saya menghasilkan uang dengan cepat dari batu dewa. Sampai pria ini, jenderal dewa tingkat pertama, berjalan ke arah mereka dengan pisau panjang berwarna hitam. Dia benar-benar bingung. Bukan karena misinya gagal dan dia harus membayar bounty-nya 2 kali lipat, dia masih mampu membayar kompensasinya. Hanya saja dia satu-satunya yang tersisa di tim Qing Yao yang telah dia kelola dengan kerja keras selama puluhan ribu tahun. Meski dia adalah jiwa tim dan terkuat, tapi semua orang di tim sudah mati. Jika dia ingin membentuk tim dengan kekuatan seperti itu lagi, mungkin akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Terlebih lagi, setengah dari orang di dalamnya memiliki kristal ilahi puncak jenderal dewa yang dia bayarkan, dan mereka semua tetap harus membayarnya. Saya tidak mendapatkan uang saya kembali, tapi sekarang semuanya hancur. Jadi dia ingin membalas dendam pada Ye Qinghan, jadi dia mengikuti Ye Qinghan keluar dari kastil sampai sekarang. Dia percaya bahwa Ye Qinghan akan mengambil tindakan pada akhirnya. Selama dia mengambil tindakan, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Yang paling penting, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pisau ajaib yang menakutkan itu. Yah, untuk amannya, mari kita lepaskan serangga ingatan dan diam-diam melihat apa yang sedang dilakukan prajurit itu sekarang. Untuk menghindari menarik perhatian Ye Qinghan, Qing Yao tidak menembus gua dengan kesadaran spiritualnya. Gua itu sangat kecil sehingga meskipun dia berhati-hati, dia dapat dengan mudah ditemukan. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk melepaskan gambar serangga dewa untuk diselidiki. Bak memori ini berukuran kecil, tidak memiliki kekuatan magis, tidak dapat menyerang, sama persis dengan bak biasa, dan tidak cepat. Namun memiliki fungsi khusus yang membuatnya populer di kalangan pejuang di alam dewa. Secara otomatis dapat mengingat gambar yang dilihatnya. Dan pejuang hanya perlu mencari jiwanya dengan kesadaran spiritualnya untuk melihat apa yang telah dilihatnya. Ini harus dimiliki oleh tim bounty dan pejuang yang sering pergi berperang. Dia mengeluarkan botol hijau dari cincin luar angkasa, membuka tutup botol, dan beberapa serangga seukuran butiran beras terbang keluar seperti kilat. Kemudian Qing Yao menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengeluarkan beberapa perintah, dan serangga kecil ini memisahkan langsung ke dalam tanah dan menuju ke gua Ye Qinghan. Di sana, Ye Qinghan mengamati sebentar, meskipun dia sedikit kagum dengan metode serangan para prajurit puncak,
dia juga iri dengan metode serangan mereka yang mendominasi dan kuat dan ingin mengamati lebih banyak. Namun pertempuran di luar hampir berakhir, momen paling gila telah berakhir, dan ratusan mayat tertinggal di tanah. Jika kita menunggu lebih lama lagi, saya khawatir beberapa prajurit akan mulai bangun dan beberapa akan mulai melarikan diri. Jika beberapa dari mereka melarikan diri, dan mengejar mereka sendiri tidak cukup, dan tidak cukup jika mereka tidak mengejarnya, maka itu akan merepotkan. Yang paling penting adalah para pejuang di depannya ini bukanlah pejuang di mata Ye Qinghan, mereka adalah sekumpulan kristal ilahi yang bersinar dengan cahaya ilahi dan batu ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda membiarkan dia mengambil inisiatif untuk memburu prajurit, dia mungkin merasa itu terlalu kejam, memiliki hati nurani yang tidak tenang, dan belum terbiasa. Namun untuk batu dewa yang dikirimkan ke rumahnya, dia sangat ingin mendapatkan lebih banyak. Dia membutuhkan batu dewa dalam jumlah besar untuk membeli posisi Raja Naga Api. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan semuanya di aliran Yinsa. Adapun apakah membasmi begitu banyak orang akan diketahui oleh Raja Dewa di kastil. Ini tidak lagi menjadi pertimbangannya. Karena jika kamu tidak membasmi mereka, kamu akan mati. Mengapa Anda harus banyak berpikir ketika Anda akan mati? Nona Kembang Api, aku akan melakukannya. Ye Qinghan memulihkan kesadarannya, lalu menoleh untuk melihat Ye Yaorao yang masih berlatih, dan berkata kepada Niu Yanhua. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, wajah Niu Yanhua tiba-tiba berubah menjadi merah, matanya mengelak, dia berdiri dan berjalan menuju gua kecil di dalam. Apa yang akan kamu lakukan? Aku bilang aku akan mengambil tindakan, kenapa kamu melarikan diri? Ye Qinghan sedikit bingung. Dia awalnya melihat bahwa Ye Yaorao masih dalam proses pencerahan. Saya tidak bisa mengganggunya, jadi saya tidak punya pilihan selain memutuskan untuk melukai diri sendiri dan menyingkirkan roh jahat itu untuk sementara waktu. Awalnya saya ingin berbicara dengan Niu Yanhua dan memberitahunya untuk tidak terkejut ketika dia melihat dia melukai dirinya sendiri nanti, dan tidak menghentikannya, untuk menghindari situasi seperti terakhir kali di Ye Yaluo. Bagaimana aku bisa malu jika anak kecil seperti itu disakiti olehku seperti ini? Dan dia tidak memiliki rasa dingin yang sama seperti Ye Yaorao, bagaimana dia bisa menahannya? Masih tidak bisa melakukan ini. Kenapa aku harus lari? Jika aku tidak masuk, bagaimana aku bisa berada di sini? Kakak Ye, keadaanmu semakin buruk. Sudah kubilang, jika kamu ingin menikah denganku, kamu harus melakukannya tunggu 4 tahun. Itu sama sekali tidak mungkin sekarang. Saya akan memberitahu Anda alasan spesifiknya. Sulit untuk mengatakan lebih banyak, tapi wajah sempurna Niu Yanhua, seperti peri, menjadi lebih merah seperti darah ketika Ye Qinghan bertanya. Sepasang mata musim gugur bisa meneteskan air. Saya ingin menjelaskan beberapa kata, tetapi ternyata sulit untuk dijelaskan, saya sangat bingung dan canggung. Apa dan apa? Apa yang kamu pikirkan di kepala kecilmu? Bukan itu yang kamu pikirkan. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Maksudku, aku akan mendapatkan roh jahat nanti, dan aku akan mengambil sesuatu yang luar biasa tindakan untuk meringankannya. Saya membiarkan apapun yang Anda lihat atau dengar, jangan kaget atau hentikan. Lihat saja dari pinggir lapangan. Apakah Anda mengerti? Ye Qinghan bingung, kenapa dia terlibat lagi? Bukannya dia akan melakukan hal buruk, jadi kenapa dia begitu gugup? Dia dengan cepat menjelaskan. Saudaraku Ye, kamu sangat jahat. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Aku masuk untuk berlatih. Begitu Ye Qinghan selesai berbicara, Niu Yanhua menundukkan kepalanya untuk mendekati dadanya yang sedikit membuncit. Seperti kelinci kecil yang ketakutan, dia berlari ke dalam gua batu di dalam dan menutup seluruh kesadaran, pendengaran, dan penglihatannya. Wajahnya panas sekali dan dia terbakar di menara api. Orang jahat, jahat sekali. Dia tidak menyadari bahwa Ye Qinghan begitu jahat dan menggunakan cara yang luar biasa, bukannya dia tidak tahu cara luar biasa apa yang dia gunakan. Masih harus nonton dari pinggir lapangan. Jangan kaget, jangan berhenti. Biarkan diri Anda menyaksikan mereka menampilkan pertunjukan cungong di depan Anda. Bagaimana dia bisa mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Itu tidak bisa dijelaskan. Jangan pedulikan dia, hati seorang wanita sedalam laut, dan pikiran seorang gadis seperti hujan, kabut, dan angin. Kamu tidak bisa menebak, kamu tidak bisa menebak. Ye Qinghan menggelengkan kepalanya dengan bingung, apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Mengapa itu menjadi baik atau buruk? Melihat situasi pertempuran di luar menjadi tidak terkendali, Ye Qinghan tidak punya pilihan selain memanggil Xiao Hei yang sedang berlatih.
Kemudian dia menceritakan beberapa patah kata kepadanya dan memintanya untuk membantu pelindung Dharma untuk mengawasinya nanti. Dia sendiri berjalan keluar perlahan. Bos akan melakukan sesuatu yang bodoh lagi. Tapi ini bos asli saya, bos yang saya kagumi. Xiao Hei tahu betul apa yang akan dilakukan Ye Qinghan, jadi dia tidak menghentikannya, tapi diam-diam berjongkok di menara untuk membaca dolar hak cipta. Semua pembajakan harus dilacak sampai ke pintu masuk gua, menunggu dia kembali. Namun, saat Xiao Hei melihat keluar, beberapa serangga hitam tiba-tiba muncul di tanah dan dinding di dalam gua. Serangga hitam ini muncul dan menghilang di dinding dan lantai, dan berubah menjadi bentuk yang persis sama dengan tanah dan dinding. Ye Yaorao sedang bermeditasi, tetapi Niu Yanhua baru saja memblokir kesadaran dan pendengarannya, tanpa ada yang menyadarinya, serangga kecil ini mengintai. Karena semakin banyak orang tewas di lapangan, si San Huoying dan yang lainnya diam-diam menyesalinya. Hanya saja mereka tidak bisa berhenti sekarang, kebencian menjadi semakin dalam, dan semua dewa tertinggi di bawah mereka bermata merah. Bahkan ada suatu masa ketika salah satu anak buah Si San mencoba melarikan diri, namun dibasmi oleh salah satu jenderal dewa miliknya sendiri. Keempat pemimpin menemukan bahwa setelah pertempuran, tampaknya para dewa puncak di bawah komando mereka jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya dan bertarung dengan lebih bersemangat. Mereka memang ingin berhenti, namun mereka tahu betul jika hal ini terus berlanjut maka akan merugikan semua pihak. Dan setelah berjuang sekian lama, mungkin beberapa tim sudah memperhatikan sisi ini, dan mungkin semua orang pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Setidaknya mereka tahu betul bahwa mereka berempat tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Jika ini terus berlanjut, sepertinya akan menjadi perang gesekan. Pada akhirnya, mereka berempat akan menjadi pemimpin telanjang, atau mereka semua akan mati. Semuanya, kita bersenang-senang. Tolong berhenti dan diam. Saat ini, suara sembrono terdengar, tidak nyaring. Namun, nada sembrono dan pemilik suara membuat semua orang tercengang. Empat pemimpin terakhir dengan tegas mengikuti dan berteriak keras, meminta semua orang untuk berhenti. Kenapa berhenti, bos? Apakah kamu gila? Bisakah kamu berhenti sekarang? Firehawk, basmi saudaraku, kamu masih ingin menghentikan perang? Ambil tindakanku, cinta itu seperti air pasang. Sial, aku sudah bilang untuk berhenti, tapi cucu idiotmu masih berani menyerang secara tiba-tiba. Kakak-kakak menirumu, orang pembawa sial. Hanya saja keempat pemimpin ingin berhenti, tetapi Jenderal Dewa Puncak mereka tidak mau berhenti. Jika huru-hara tidak berlanjut, keuntungan terakhir pasti giliran bos mereka. Mereka bekerja dengan melelahkan, dengan pedang dan api, namun tidak ada yang tersisa. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan bagus, tentu saja saya tidak akan berhenti. Dalam sekejap, pemandangan menjadi kacau kembali. Jika satu orang mengambil tindakan, maka orang lain akan mengambil tindakan, dan pada akhirnya akan berubah menjadi huru-hara total. Mengapa pria ini berani berbicara seperti ini kepada kita? Saat huru-hara berlangsung, banyak orang mulai memikirkan pertanyaan ini, mengapa prajurit jenderal ilahi tingkat pertama ini berani berbicara seperti ini? Dia pikir dia bisa berbicara dengan mereka seperti ini karena gadis kecil itu. Sepertinya nanti dia akan diberi pelajaran, agar dia tahu apa yang tidak besar dan tidak kecil. Ye Qinghan menghela nafas tak berdaya, dia juga ingin mereka melanjutkan perkelahian, dan akhirnya hanya tinggal sedikit yang tersisa untuk mengumpulkan potongan yang tersisa. Hanya saja dia pernah melihat seseorang mulai melarikan diri secara diam-diam, dan mereka sudah lama bertengkar. Jika terus bertengkar mungkin akan menarik perhatian peminat, jadi lebih baik segera bertarung. Sial, ini belum berakhir. Apa kamu ingin bertarung? Aku akan bermain denganmu. Dia dengan cepat melepaskan kesadarannya dan menyapu sekeliling. Dia berteriak dengan marah, dan dengan jentikan tangannya, pedang pembasmi dewa hitam muncul dari udara tipis di tangannya. Tapi dengan munculnya pisau pembasmi dewa, anehnya pemandangan itu berhenti. Beberapa prajurit yang baru saja ingin melarikan diri juga merasakan sesuatu, berhenti dan menoleh dengan ngeri. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pisau yang dipegang oleh Ye Qinghan, mereka semua sedikit bodoh ketika melihatnya bergegas menuju ke arah ini dengan dingin. Bagaimana situasinya? Orang ini benar-benar bergegas menuju mereka. Orang ini sebenarnya ingin berhubungan S3 kilodetik dengan mereka. Ingin satu orang memilih semuanya. Bukankah orang ini pejuang sampah? Kenapa nafasnya tiba-tiba begitu menakutkan? Salah, pisaunya sangat aneh, tapi, kenapa dia berpikir bisa menyerang dengan sombong hanya dengan pisau? Mengapa kamu meneriaki mereka seperti ini? Saya ingin teks lengkapnya. Namun,
Ketika tubuh Ye King Han tiba-tiba berhenti saat dia bergerak maju, dan kemudian dia melambaikan pisau menakutkan itu, dan mengayunkannya dengan ringan, semua orang tahu apa yang dia lakukan. Ditipu. Gosai adalah yang pertama bereaksi, dan meskipun ada kebingungan dalam pikirannya, dia bergegas keluar. Dia baru setengah jalan, tapi dia memegangi kepalanya sementara tubuhnya berguling kesakitan di udara. Belalang sembah sedang memburu jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Tidak, ia sama sekali tidak memburu jangkrik. Yang kita buru adalah harimau. Banyak orang yang tahu mengapa dia berani duduk di atas batu dengan percaya diri, menunggu begitu banyak orang mengelilinginya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Mengapa Ye King Han berani berbicara kepada mereka seperti ini sekarang? Yang dia andalkan bukanlah gadis kecil itu, tapi pisau di tangannya. Ayo lakukan. King Yao, yang berada puluhan mil jauhnya, tiba-tiba membuka matanya, ketika pisaunya melepaskan nafas jahat dan dingin itu, kesadarannya yang hilang merasakan kedinginan dan dengan cepat menariknya kembali. Kemudian dia melihat kabut hitam menutupi seluruh utara, dan tidak ada yang lolos. Memikirkan pemandangan di dekat susunan teleportasi, mau tak mau aku menghela nafas ketakutan. Untungnya, aku bereaksi cepat pada saat itu, dan untungnya aku hampir tidak cukup kuat untuk melarikan diri. Jika tidak, kengerian itu akan berubah menjadi tumpukan tulang pada akhirnya, kan? Hah! Tiba-tiba, dia menemukan pemandangan aneh lainnya. Ibel 15 itu perlahan bergerak ke arahnya karena pengaruh pertempuran di utara. Sekarang, seolah-olah dia telah meminum obat musim semi, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat, dan dia bergegas menuju utara. Bagus sekali, lebih baik menjelekkan anak itu, agar aku bisa menikmati keuntungan menjadi seorang nelayan. King Yao berkedip, tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia mencibir kesempatan yang bagus. Saya akan memikat sekelompok Ibel 15 ke sini dan membuatnya benar-benar menjadi Ibel 15. Lalu aku bisa dengan mudah mendapatkan pisau ajaib itu. Dengan wajah menakutkan Ye King Han, dia tidak berani maju sendirian dan mempertaruhkan nyawanya. Sekarang dia memiliki kesempatan bagus, mengapa dia tidak memanfaatkannya? Dia percaya jika dia mendapatkan pisau ini, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Dia tidak hanya akan dapat meninggalkan tempat ini dengan mudah sebelum bulan darah, tetapi pedang ini juga akan memungkinkan seorang pejuang dengan Jenderal Dewa tingkat pertama untuk dengan mudah membasmi sekelompok Jenderal Dewa Puncak. Ini jelas merupakan harta yang berharga dan dapat juga menebus kerugiannya yang besar. Sambil mencibir, dia melompat ke udara dan berlari dengan liar ke kejauhan. Ikuti aku, ikuti aku. Apakah kamu akan mati kali ini? Jenderal Dewa King Yao membuat lingkaran di dekatnya, menarik lusinan Ibel 15, dan diam-diam melihat ke arah medan perang, hanya untuk menemukan bahwa kabut hitam di lapangan telah menghilang, dan malah diselimuti oleh aura Ibel 15 yang bergulir. Namun, Ibel 15 yang dia tarik tidak lagi mengejarnya saat ini, sebaliknya, dia bergegas menuju gua tempat Ye King Han berada, dan dia tidak bisa menahan tawa ganas karena kegembiraan. Ini tidak aman, ayo ambil lagi. King Yao menunggu di dekatnya beberapa saat, tetapi menemukan bahwa Ibel 15 itu masih belum menyebar, tetapi kabut hitam Ibel 15 itu perlahan berkurang. Aku diam-diam menghela nafas dalam hatiku bahwa anak ini benar-benar pandai bertarung. Pada saat yang sama, aku semakin menantikan pedang pembasmi dewa, yang akan memungkinkan seorang pejuang Jenderal Dewa tingkat pertama untuk membubarkan begitu banyak orang, aura setan begitu cepat. Pisau ini tidak sederhana. Setelah melihatnya beberapa saat, dia merasa masih belum aman. Tubuh itu dengan cepat melesat ke kejauhan lagi, terus menarik Ibel 15. Dia berencana membiarkan Ibel 15 menghabisinya sepenuhnya. Dia tidak percaya bahwa Ye King Han, seorang jenderal berbakat dengan kekuatan ilahi tingkat pertama, dapat menahannya begitu lama. Berlomba sepanjang jalan, King Yao melihat Ibel 15 itu menyerang dengan segera dan membuat mereka marah. Kemudian dia mulai berlari liar bersama mereka. Meskipun Ibel 15 ini cepat dengan kecepatan Jenderal Dewa Puncaknya, dia masih tidak bisa menyusulnya. Hah! Aura Ibel 15 di depan menakutkan sekali. Tidak, sial, itu Raja Ibel 15. Langkah lari King Yao tiba-tiba berbalik, dan ekspresinya berubah drastis. Kabut hitam di depan jelas lebih gelap dari aura Ibel 15, dan aura yang keluar bahkan lebih menakutkan. Dia dengan mudah mengenali bahwa itu adalah Raja Ibel 15. Dia juga dikirim untuk memasuki aliran Yinsa tingkat ketiga saat itu, tetapi kekuatannya tidak terlalu tinggi pada saat itu. Raja Ibel 15 dengan mudah menjelekkan sekelompok jenderal dan prajurit dewa. Jenderal dan prajurit dewa biasa bukanlah tandingannya sama sekali.
Hanya prajurit di puncak Jenderal Dewa yang hampir tidak bisa menghadapi mereka, tetapi mereka sulit untuk dibasmi. Benarkah? Aku sangat kuat sekarang. Kamu tidak bisa melarikan diri meskipun kamu tidak bisa mengalahkanku. King Yao secara naluriah berpikir untuk melarikan diri ketika dia melihat Raja Ibel 15, tapi setelah berlari beberapa langkah, dia tiba-tiba terbangun. Dia bukan lagi kucing dan guk-guk seperti dulu. Sekarang dia telah melangkah ke alam Raja Dewa dengan hanya setengah kekuatannya, meski Raja Ibel 15 ini menakutkan, jika kamu berhati-hati, kamu akan tetap baik-baik saja. Kamu tidak akan mati kali ini. Jenggot King Yao tiba-tiba terangkat, dan matanya berbinar. Namun, tubuhnya berlari mundur dan bergegas menuju Raja Ibel 15. Saat dia berada di udara, pisau bundar di tangannya memuntahkan gelombang udara merah dan hitam dan menghantam Raja Ibel 15 dengan keras. Mendesis. Gelombang udara King Yao hanya menyebabkan kabut hitam Raja Ibel 15 bergetar sedikit, dan kemudian jeritan yang menusuk tulang dan menggemeretakan gigi datang dari dalam kabut hitam. Pada saat yang sama, kabut hitam tiba-tiba mengembun menjadi tangan hitam besar yang berukuran puluhan meter, secepat kilat, dan dengan aura jahat, menghantam King Yao dengan keras. Raja Ibel 15 ini benar-benar berbeda dari Ibel 15, dan sebenarnya bisa memadatkan kabut hitam. Ambil inisiatif menyerang, dan reaksi serta kecepatan serangannya sangat cepat. King Yao mendengus dingin. Setelah menembakkan gelombang udara, tubuhnya tidak tinggal di udara. Sebaliknya, dia naik ke langit. Pisau bundar di tangannya sekali lagi bersinar dengan cahaya merah hitam. Namun, dia tidak melakukannya, menembakkan gelombang udara. Sebaliknya, dia menembak ke arah yang ada di udara. Tangan raksasa itu memukul dengan keras. Perisai cahaya biru menerangi tubuhnya dan dengan cepat mengikuti pisau bundar itu, bergegas menuju tangan raksasa itu. Ledakan. Pisau bundar itu mengenai tangan raksasa itu, dan cahaya pada pisau itu menjadi semakin menyilaukan. Di saat yang sama, King Yao melambaikan gelombang udara lain di tangannya, memukul pisau bundar itu dengan keras. Pisau bundar itu benar-benar berputar, langsung menyebarkan kabut hitam di dekatnya dan menembus udara. Jejak kebanggaan melintas di mata King Yao, dan dia dengan cepat bergegas keluar mengikuti terbukanya pisau melingkar di tangan hitam raksasa itu. Ledakan. Tangan raksasa itu menghantam tanah, mengguncang area tersebut hingga beberapa mil, pasir kuning dan kerikil beterbangan, dan lubang besar sedalam beberapa meter tercipta di tanah. Kabut hitam yang dipadatkan oleh Raja Ibel 15 sebenarnya dapat menghasilkan kekuatan sebesar serangan fisik, yang sungguh menakutkan. Sangat dekat, King Yao tidak memperhatikan lubang yang dalam di tanah, tetapi menyesali karena dia tidak tersentuh oleh tangan besar ini. Dia tahu betul bahwa hal yang paling menakutkan dari tangan besar ini bukanlah kekuatannya, yang masih dia anggap remeh. Hal yang paling menakutkan dari tangan besar ini adalah banyak orang yang mengira itu adalah serangan energi dan berusaha menahannya ketika dihadapkan pada tangan besar yang menamparnya. Tetapi jika kamu melawan, itu akan buruk. Jika kamu diselimuti oleh kabut hitam ini, kamu akan langsung menjadi Ibel 15. Ini adalah aura Raja Ibel 15. Berjalan, wajah King Yao menunjukkan sedikit keganasan dan dia berlari menuju gua tempat Ye King Han berada. Dia benar-benar membasmi setengah dari Ibel 15. Pisau ini benar-benar harta karun yang langka. King Yao tidak menghindari apapun lagi dan berlari menuju gua secepat mungkin. Ketika dia melihat sebagian besar kabut hitam di luar gua telah menghilang. Dia terkejut, dan kemudian dia melihat ke arah Raja Ibel 15 yang berguling di belakangnya. Ketika dia mulai berbalik dan berlari menuju gua, dia tertawa keras dan berteriak langsung di udara, apakah kali ini akan membasmimu? Basmi saudaraku, hari ini aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Bahkan jika kamu menjadi Ibel 15, aku akan memotong tubuhmu menjadi ratusan bagian. Jika tidak, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Tentu saja Niu Yanhua tidak menutup kesadaran dan pendengarannya dengan jujur, namun dia tidak berani menyebarkan kesadarannya untuk mengamati. Dia mengira Ye King Han telah mengetahui bahwa dia sering mendengarkan dan mengintip menara sudut, jadi dia menyindirnya dan memintanya untuk mengamati secara langsung. Saat ini, beraninya kamu menguping dan mengintip. Penjahat jahat, aku tidak sengaja menguping atau mengintip, kamulah yang terlalu pendiam. Beraninya kamu mengejekku seperti ini, dan mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu, orang jahat. Niu Yanhua dengan bosan mengambil kerikil di tanah dan melemparkannya ke sekeliling, bergumam pada dirinya sendiri. Tapi matanya masih mengeong ke arah pintu masuk gua dari waktu ke waktu, tapi kemudian berbalik kembali dalam sekejap. Aku diam-diam mengutuk diriku sendiri karena telah bejat lagi.
Dia belum pernah mendengar suara aneh itu atau menyaksikan pertarungan seru itu selama setengah bulan, dia merasa sedikit gatal di hatinya, seolah-olah ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang membuatnya diam-diam. Ho ho, ketika raungan serak Ye King Han terdengar di telinganya, Niu Yanhua tahu bahwa pertempuran di luar telah berakhir, tetapi pertempuran di dalam gua akan dimulai lagi. Wajahnya memerah dengan cepat dan dia menutup kesadaran dan pendengarannya. Menutup matanya, Niu Yanhua berkata pada dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya, tidak jatuh lebih jauh. Dia adalah putri kecil murni dari keluarga Thunder, bukan gadis dari kota Lohong. Bagaimana dia bisa begitu memalukan? Tapi semakin dia berkata itu, semakin dia memikirkannya, dan pikirannya masih terus berputar. Ada begitu banyak orang saat ini. Roh jahat saudara Ye pasti sangat kuat. Pertempuran ini pasti sangat sengit. Betapapun sengitnya, apa hubungannya denganmu? Apakah kamu ingin bergabung? Kembang api, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu, tidak bisa berpikir, tidak berpikir, tidak bisa berpikir, tidak bisa berpikir terlalu banyak. Wajah kecil Niu Yanhua berubah menjadi ungu karena menekan tekanan, kedua tangan kecilnya yang berwarna merah muda terkepal erat, dan bibirnya digigit hingga memutih. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, sepertinya mengingat sesuatu, dan diam-diam berkata dengan heran, bukankah Sister Yao Rao mendapat pencerahan? Sayang sekali kesempatan bagus seperti itu sepertinya dihancurkan oleh Brother Ye. Jika dia tidak menyela, mungkin Sister Yao Rao bisa. Belum tentu mungkin untuk menerobos ranah Jenderal Ilahi. Jaringan novel. Benarkan. Meskipun kakak Ye jahat, dia sangat baik kepada Suster Yao Rao dan dia tidak boleh mengganggunya. Jadi bagaimana dia bisa menghilangkan roh jahat itu? Niu Yanhua berpikir sejenak, dan akhirnya tidak bisa menahan keraguan yang muncul di hatinya, menyalakan pendengarannya, dan memutuskan untuk merasakan seperti apa situasi di luar. Tapi setelah mendengar ini, dia terkejut, lalu dia bergegas keluar. Di gua di luar, Ye King Han terbaring di tanah, berlumuran darah, semua otot di tubuhnya gemetar, wajahnya yang halus benar-benar berubah, matanya penuh darah merah, dan dia melolong kesakitan. Di sebelahnya, Ye Yao Rao masih mempertahankan postur aslinya, jelas masih dalam proses pencerahan. Binatang rohnya, Siang, memandang Ye King Han dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, tetapi tidak melakukan apapun terlalu banyak. Saudara malam, Niu Yanhua, sepasang mata musim gugur tiba-tiba menangis. Dia mengerti bahwa dia telah salah menyalahkan Ye King Han. Metode khusus yang disebutkan Ye King Han bukanlah melakukan itu pada Ye Yao Rao, tetapi mengubahnya menjadi adegan tragis di hadapannya. Dia dengan cepat bergegas menuju Ye King Han dengan sangat tertekan dan cemas. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Itu akan membuat bos semakin tidak nyaman. Tubuh Niu Yanhua tiba-tiba terhenti oleh bayangan hitam di depannya. Siu memandang Niu Yanhua dengan dingin dan berkata. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita yang menempatkan Ye King Han dan dirinya sendiri dalam situasi berbahaya. Apa yang terjadi? Bagaimana kakak Ye menjadi seperti ini? Apakah dia dalam bahaya? Apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya? Saya juga punya ramuan di sini, saya punya banyak ramuan. Niu Yanhua berhenti, melihat Di Xiong, teringat sesuatu, dan buru-buru mengeluarkan botol yang tak terhitung jumlahnya dari Space Ring, tubuh mungilnya sedikit gemetar. Bos akan baik-baik saja. Dia meminum, obat penyembuh dan akan sembuh dengan sendirinya. Aku belum memberitahumu tentang ramuanmu, jadi aku tidak berani menggunakannya. Mari kita tunggu sampai bos bangun. Hei Jian. Niu Yanhua mengkhawatirkan Ye King dari lubuk hatinya. Han, nadanya sedikit lebih baik. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, tapi akhirnya berkata bos diserang oleh roh jahat, dan miliknya pikiran dipenuhi dengan hasrat membasmi dan api jahat. Sekarang api jahat tidak dapat dilepaskan, dia hanya bisa melampiaskan hasrat membasminya melalui mutilasi diri. Jadi ini bukan pertama kalinya dia meninggalkan kita dan juga basmi diri. Begitu Xiong mengatakan ini, Niu Yanhua tiba-tiba teringat bahwa Ye King Han menggunakan pedang pembasmi dewa untuk pertama kalinya, melepaskan kabut hitam dan membasmi kurcaci yang kuat. Dia menyelamatkan semua orang dalam pertempuran itu, tetapi dibiarkan sendirian, dan dia pasti berakhir sendirian di gua yang tidak diketahui dan memutilasi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih patah hati dan menangis. Ye King Han selalu tampak seperti anak hilang yang tersenyum di luar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menderita begitu banyak rasa sakit di belakang punggungnya. Dan pada akhirnya, ketika tim ditinggal sendirian, dia pun datang untuk menyelamatkannya. Dia tidak menyalahkannya, tapi berkata lebih banyak untuk menghibur dirinya sendiri. Betapa besar hatinya ini,
Ini novel yang luar biasa, pria macam apa ini? Hah, bos sudah banyak menderita. Dia selalu bodoh. Dia selalu suka menderita diam-diam sendirian. Dia hanya akan berbagi kekayaan dengan kita, tapi tidak mau berbagi kesulitan. Dia adalah bos yang paling saya hormati dan kagumi dan akan selalu menjadi bosnya. Kedua mata kecil Xiong bersinar dengan air mata kristal, mengingat bahwa sepanjang jalan, Ye Qinghan selalu mengangkat langit untuk semua orang dengan bahu kurusnya. Ia bukanlah orang yang suka berkelahi, namun ia dipaksa untuk berjuang lagi dan lagi. Ia sebenarnya suka hidup nyaman, namun kesakitan dan bencana terus datang. Yah, dia pria yang baik dan bodoh. Niu Yanhua teringat beberapa kali ketika Ye Qinghan mempertaruhkan nyawanya dan membawa pisau, pada saat yang paling berbahaya. Dia bergegas keluar dan menyelamatkan semua orang dari api dan air, tetapi tidak pernah mengajukan tuntutan apapun. Di balik penampilannya yang sulit diatur, dia menyembunyikan hati yang sangat baik dan polos. Dia terkejut bahwa orang bodoh seperti dia bisa bertahan begitu lama di dunia Tuhan yang berbahaya dan kejam. Akan kulihat apakah kamu mati kali ini. Satu orang dan satu binatang memandang Ye Qinghan yang mengaum di tanah dengan linglung, tetapi terbangun oleh raungan liar di luar. Setelah Niu Yanhua tertegun sejenak, dia tiba-tiba terbangun. Dia mendapat kesan dari suara ini, itu adalah suara pemimpin tim Jenderal Dewa Puncak. Lalu dia segera melihat keluar, tapi kulitnya tiba-tiba berubah pucat. Raja Ibel 15 siang, bisakah pedang pembasmi dewa ini menahan Raja Ibel 15? Merasakan aura yang sangat kuat di luar, Niu Yanhua memandang siang dan mulai minum dengan keras dengan sangat mendesak. Apa? Raja Ibel 15? Xiong juga tiba-tiba terkejut, dengan seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan ekspresi cemas di matanya. Dia menyapu matanya ke arah Ye Qinghan di tanah, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ngeri aku tidak tahu, kita belum pernah bertemu dengan Raja Ibel 15, dan aku juga tidak tahu. Bisakah kamu menahannya? Kali ini masalahnya, wajah Niu Yanhua sangat serius, tapi dia tetap tenang meskipun dalam bahaya mutlak. Tongkat Phoenix muncul di tangannya, dengan cahaya menyala bersinar di matanya, dan dia berteriak saya harap pisau pembasmi dewa ini dapat menahannya. Itu ya Tuhan, aku akan bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi jika pedang suci ini tidak bisa menahan Raja Ibel 15, kita tidak akan bisa melarikan diri. Berdengung. Tepat ketika Xiao Hei berlarian dengan cemas dan Niu Yanhua sangat gugup, lampu merah menyala di dalam gua, hampir mematahkan ketegangan saraf keduanya. Xiao Hei menyeringai dan hendak melarikan diri. Niu Yanhua hampir mengaktifkan berkah Dewa Petir. Keduanya berbalik pada saat yang sama dengan cahaya dingin di mata mereka, mengunci sumber cahaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Yaorao membuka matanya dan terkejut melihat kembang api Xiao Hei dan Niu seperti ini. Suasana hatinya yang awalnya baik menjadi agak tidak bisa dijelaskan, tapi kemudian dia mendengar raungan rendah di sampingnya, wajahnya berubah, dan ketika dia melihat tiba-tiba, dia melihat Ye Qinghan yang berdarah. Dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, terutama saat dia melihat anggota tubuhnya cacat total seperti terakhir kali, dia tahu bahwa dia berusaha untuk tidak mengganggunya sehingga dia bisa tenang dan merenung. Air mata jatuh, dan dia menggelengkan kepalanya dan menangis Qinghan. Qinghan, apa kabar? Kenapa kamu begitu bodoh? Dasar bodoh. Sister Enchanting, tenanglah. Kakak Ye belum mati. Bawa dia ke gua di dalam dan lihat, apakah ada cara untuk membantunya pulih dengan cepat. Cepat, situasinya sangat kritis sekarang. Meskipun Niu Yanhua terlihat tenang di luar, hatinya berantakan. Pada saat kritis seperti itu, Ye Qinghan kehilangan kekuatannya untuk sementara. Belum lagi Raja Ibel 15 yang semakin dekat di luar, bahkan pria kuat yang berada di puncak Jenderal Dewa, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan berapa lama. Meskipun Ye Yaoruo menerobos ke alam umum ilahi pada saat kritis, itu tidak ada gunanya, sedangkan untuk Xiao Hei, dia mengabaikannya begitu saja. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Hei adalah hewan peliharaan spiritual Ye Qinghan. Meskipun hewan peliharaan spiritual ini adalah binatang dewa, ia tidak dapat mengubah apapun. Jadi dia berpikir bahwa satu-satunya orang di lapangan yang dapat menahannya untuk sementara waktu adalah dirinya sendiri. Sekarang pencerahan Ye Yaorao telah selesai, tidak diragukan lagi ini adalah kabar baik baginya. Setidaknya dia bisa mencoba membangunkan Ye Qinghan sesegera mungkin. Pada saat ini, dia menganggap Ye Qinghan sebagai pendukung dan tulang punggung terbesarnya. Ini, Ye Yaoruo ragu-ragu. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Niu Yanhua ketika dia mengatakan situasinya kritis, dia melihat Ye Qinghan kesakitan. Dia tersipu, mengertakkan gigi, memeluknya dan bergegas menuju gua di dalam,
lalu dia langsung melepaskan alam ilahi, menutupi seluruh gua kecil di dalamnya. Niu Yanhua mengerutkan bibirnya. Alam Dewa Ye Yaorao sebenarnya terbuka tetapi tidak terbuka. Orang dengan kesadaran spiritual yang lebih kuat darinya dapat dengan mudah mendeteksinya. Tentu saja, dia tidak berminat atau berminat untuk mengintip atau menguping saat ini. Xiao Hei dan Niu Yanhua mendapat peringatan palsu dan mulai membubarkan kesadaran mereka lagi untuk mengamati situasi di luar. Mendesis. Raja Ibel 15 di luar telah bergegas mendekat, dan nafasnya yang keras membuat Ibel 15 di pintu masuk gua semakin gemetar. Melihat Raja Ibel 15 menyerbu ke arahnya, dia ingin menghindarinya, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat Raja Ibel 15 dengan ngeri untuk sementara waktu, dan melihat pedang ilahi dengan ngeri untuk sementara waktu. Pisau pembasmi dewa tertinggi. His, bagaimana benda suci ini muncul di alam dewa? Haha. Tiba-tiba, suara yang dalam datang dari kabut hitam, yang mengejutkan Niu Yanhua dan Xiao Hei. Xiao Hei terkejut karena Raja Ibel 15 benar-benar bisa berbicara. Tapi Niu Yanhua tahu bahwa Raja Ibel 15 sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia. Dia tidak hanya bisa berbicara, tapi juga memiliki metode serangan khusus. Ini juga yang menakutkan dari Raja Ibel 15, dia kaget dengan isi perkataan Raja Ibel 15, sebenarnya pedang ini disebut benda suci oleh Raja Ibel 15. Saya memikirkan Ibel 15 yang secara misterius tertarik pada pisau pembasmi dewa, tetapi tidak berani mendekat. Saya memikirkan kata pembasmi dewa pada pisau itu, dan saya berpikir bahwa pisau ini benar-benar dapat menyerap nafas Ibel 15. Niu Yanhua sepertinya memahami sesuatu, tapi ada sedikit keputusasaan di matanya. Pedang pembasmi dewa tertinggi. Pedang ini memang bukan benda biasa, haha, kemalangan dan berkah bergantung padanya. Aku, Tuan King Yao, akan makmur hari ini. Setelah King Yao menarik Raja Ibel 15, dia merasa Ye King Han pasti mati, jadi dia berteriak dengan tidak bermoral. Meskipun orang tersebut sekarang berada 10 mil jauhnya, kesadaran spiritualnya terkunci di dalam gua tanpa gangguan apapun. Ketika dia melihat tubuh berdarah Ye King Han tergeletak di tanah, dia melihat pedang pembasmi dewa sedang menyerap aura Ibel 15. Dia tahu bahwa dia akan beruntung hari ini, jadi bagaimana jika semua orang di tim mati? Sekarang tergantung pada situasinya, tidak hanya tugas yang dapat diselesaikan, tetapi juga pedang dengan latar belakang yang bagus dapat diperoleh. Pisau pembasmi dewa tertinggi, pisau macam apa yang layak untuk diberi kata tertinggi? Bagaimana kita bisa mendapatkan pisau itu dari Raja Ibel 15? Mata King Yao berkedip. Dia bahkan tidak memikirkan apakah mereka bertiga bisa bertahan hidup di bawah Raja Ibel 15. Sebaliknya, dia berpikir tentang cara mencurinya dengan aman dari Raja Ibel 15. Raja, pisau pembasmi dewa. Sedangkan untuk menyelesaikan misi dan mengembalikan tanduk petir di kepala Niu Yanhua, itu lebih sederhana lagi. Setelah Niu Yanhua menjadi Ibel 15, bukankah tanduk itu masih ada? Raja Ibel 15 telah mengambil tindakan. Kekuatan suci King Yao bersinar, dan kesadarannya sepenuhnya terkunci pada Raja Ibel 15. Dia mencari saat yang tepat untuk menjatuhkan pedang pembasmi dewa terlebih dahulu. His, benda suci itu suatu hari nanti akan menjadi milikku, Tuan Darah Ibel 15. Haha, dengan benda suci itu, cepat atau lambat aku bisa menjadi sekuat Raja Sura. Raja Ibel 15 menjerit gembira, dan aura Ibel 15 di luar tubuhnya berputar dengan cepat, menghempaskan mayat dan Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Akhirnya, itu berubah menjadi tangan hitam besar dan langsung meraih pedang pembasmi dewa. Sudah berakhir, aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Pedang pembasmi dewa ini dapat menghalangi Ibel 15. Entah itu benda suci dari dunia dewa atau benda suci dari dunia Ibel 15. Raja Ibel 15 tidak lebih baik dari Ibel 15, jadi bagaimana dia bisa dicegah? Saya hanya bisa melawan. Berkah Tuhan Guntur. Niu Yanhua menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendeteksi Raja Ibel 15 di luar. Dia tidak terintimidasi oleh pisau pembasmi dewa. Sebaliknya, dia sangat bersemangat dan membentuk tangan raksasa untuk mengambil pisau itu. Dengan senyum masam, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan aslinya, melepaskan berkah Dewa Petir, dan bertahan untuk saat ini. Ledakan. Perisai putih yang baru saja menyala ditampar oleh tangan besar Ibel 15, bergetar hebat, dan tubuh Niu Yanhua juga bergoyang, dan wajahnya menjadi pucat. Prajurit manusia, kamu benar-benar menghentikanku, Tuan Darah Ibel 15, untuk mengambil benda suci itu. Apakah menurutmu kalian para pejuang manusia dapat memiliki benda suci kita? Pedang ini hanya bisa menjadi milik dunia Ibel 15 kita,
hancurkan untukku. Kamu adalah selamat datang untuk bergabung dengan alam Ibel 15, saya akan memberikan Anda simbol alam Ibel 15, nafas Ibel 15. Suara asam yang mengerikan terus terdengar, dan dengan suara ini, tangan besar lainnya memukul dengan keras. Dengan setiap pukulan, perisai putih menjadi semakin terang, sementara wajah Niu Yanhua menjadi semakin pucat, dan darah mulai mengalir perlahan dari sudut mulutnya. Bos, bangun. Niu Yanhua tidak tahan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Xiao Hei memperhatikan dari samping saat darah di sudut mulut Niu Yanhua semakin mengalir, dan tubuhnya bergetar semakin hebat, sepertinya terjatuh kapan saja. Hatinya cemas seperti api, dan dia terus mengirimkan pesan kepada Ye Qinghan melalui jiwanya. Namun transmisi suaranya seperti lumpur yang mengalir ke laut, dan tidak ada respon. Ledakan, berkah Dewa Petir akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan roboh, berubah menjadi gumpalan kabut putih. Dan Niu Yanhua juga melemah, langsung jatuh ke tanah, dan pingsan. Begitu berkah Dewa Petir dipatahkan, tangan besar Raja Ibel 15 tidak lagi menjadi penghalang, dan langsung menghantam gua batu dengan keras, kemanapun tangan besar itu lewat, batu-batu besar itu berubah menjadi bubuk, dan menghantam beberapa orang dengan keras. Berdengung. Tidak terduga, pedang pembasmi dewa sekali lagi bersinar dengan cahaya putih lembut, menutupi beberapa meter di sekitar gua. Begitu tangan raksasa Raja Ibel 15 bersentuhan dengan cahaya lembut, tangan itu menghilang dan langsung diserap oleh cahaya putih. Rasanya seperti tangan raksasa ini terbuat dari air, dan mengenai sepotong besi panas yang membara, berapapun banyaknya air yang ada, akan langsung menguap saat bersentuhan. Bagaimana ini mungkin? Benda suci itu sebenarnya punya pemilik. Bagaimana benda suci itu bisa mengenali pejuang manusia sebagai pemiliknya? Ini tidak mungkin. Bukankah itu benda suci? Tapi kenapa justru benda itu sama dengan benda suci itu? Raja Ibel 15 meraung dengan liar, dan terus mengubah aura Ibel 15 menjadi telapak tangan raksasa tanpa percaya pada kejahatan, tapi itu masih dengan mudah diatasi dengan cahaya lembut pedang pembasmi dewa, dan aura Ibel 15 di tubuhnya menjadi semakin berkurang. Pisau ini sangat menakutkan. Xiao Hei tercengang. Dia tidak menyangka pisau penyembelih dewa ini benar-benar bisa menahannya. Dari mana asal-muasal pisau ini? Mungkinkah itu benar-benar benda suci dari dunia Ibel 15? Kalau tidak, mengapa ini begitu aneh dan menakutkan? Dia melirik ke arah Niu Yanhua yang tidak sadarkan diri dan menghela nafas tak berdaya, tampaknya berkah Dewa Petir digunakan terlalu cepat. Bos, bangun. Meskipun kesadaran Xiao Hei tidak terlalu kuat, samar-samar dia masih bisa merasakan bahwa Qing Yao, yang telah mengamatinya dari kejauhan, dapat melawan Raja Ibel 15 dengan pedang dewa ini, tapi dia pasti tidak bisa. Jenderal dewa itu berada di puncaknya. Setelah aura Ibel 15 Raja Ibel 15 habis sepenuhnya, Jenderal dewa pasti akan mengambil tindakan. Ngomong-ngomong, basmi pemilik benda suci itu. Jika benda suci itu menjadi tidak memiliki pemilik, otomatis pasti tidak akan melindungi pemiliknya. Aku, Tuan Darah Ibel 15, terlalu pintar. Raja Ibel 15 menyerang untuk sementara waktu dan menemukan bahwa serangan itu tidak hanya tidak efektif, tetapi nafas Ibel 15 yang telah dia kumpulkan dengan susah payah juga akan habis dimakan. Dia dengan cepat berhenti menyerang, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menyingkirkan aura Ibel 15 di dalam dan di luar tubuhnya, menampakkan seorang pria jangkung dengan sisik biru dan hitam di sekujur tubuhnya, dan bahkan matanya berwarna biru dan hitam. Mata dinginnya berputar. Kemudian dia meraih udara dengan satu tangan, meraih kapak raksasa yang tergeletak di tanah di kejauhan, dan melemparkannya ke dalam gua batu dengan seluruh kekuatannya. Mendengus. Xiao Hei melintas dan muncul di luar gua batu, dia meraih kapak raksasa yang mendekat dengan satu cakar tajam dan langsung menghempaskan kapak raksasa itu, lalu kembali ke gua batu seperti kilat. Kamu binatang kecil, kamu mencari kematian. Darah Ibel 15 membuka mulut besarnya untuk memperlihatkan seteguk taring hijau, tetapi tubuhnya mundur bukannya bergerak maju, berlari dengan liar ke kejauhan. Di bawah tatapan terkejut Xiao Hei, dia benar-benar membawa dua setan dan bergegas menuju gua batu. Untuk apa ini? Tubuh Xiao Hei tiba-tiba bertambah besar dan dia menggendong Niu Yanhua yang tidak sadarkan diri di punggungnya. Dia melangkah mundur dan berdiri di luar gua kecil di dalam, mengamati tindakan Raja Ibel 15 dengan kebingungan. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan pesan ke dalam gua, kali ini bukan kepada Ye Qinghan, tetapi kepada Ye Yaorao, memintanya untuk bersiap membawa Ye Qinghan segera melarikan diri jika terjadi kesalahan. Ledakan. Raja Ibel 15 langsung melemparkan kedua Ibel 15 itu ke arah batu,
kedua Ibel 15 itu menyaksikan tanpa daya saat mereka semakin dekat ke pedang pembasmi dewa, seluruh tubuh mereka semakin gemetar dan mereka berteriak ngeri. Hanya saja aura Ibel 15 mereka berdua hampir terserap oleh pedang pembasmi dewa, dan mereka seperti dua ekor harimau yang gigi dan cakarnya dicabut, mereka hanya terlihat menakutkan, namun sebenarnya tidak memiliki kekuatan menyerang sama sekali. Ledakan. Terjadi sesuatu yang membuat Xiao Hei semakin terkejut. Kedua Ibel 15 itu benar-benar menghantam pintu masuk gua batu seperti ini. Meski masih ada jejak kabut hitam di luar tubuh mereka, itu dengan cepat diserap oleh cahaya yang dipancarkan pembasmi dewa. Pedang, tapi tidak ada jejaknya sendiri. Dia hanya melihat pedang pembasmi dewa begitu dekat dengan rasa takut yang lebih besar, tubuhnya meringkuk, dan dia tidak berani bernapas. Tidak, Ye Yaorao, bawa bosnya pergi. Xiao Hei akhirnya mengerti kenapa Raja Ibel 15 melakukan ini. Cahaya dingin bersinar di mata kecilnya saat dia mengirimkan pesan kepada Dewa Agung Ye Yaorao. Di saat yang sama, kekuatan suci tubuhnya melonjak. Hai, itu benar. Raja Ibel 15 darah Ibel 15 menengadah ke langit dan tertawa liar, tapi dia bergegas menuju gua batu. Saat dia menyentuh cahaya pedang pembasmi dewa, tubuhnya menyusut, dan kabut hitam keluar dari permukaan tubuh, diserap, tetapi tidak ada jejaknya. Ketidaknyamanan. Dia tertawa, mengulurkan cakar hijaunya, dan menggesek batu itu dengan keras. Ledakan. Batu besar itu langsung roboh, terbelah menjadi beberapa bagian di udara, dan pecahan batu beterbangan, menampakkan 4 sosok. Pedang pembasmi dewa juga dibalik dan tergores secara diagonal di tanah, masih bersinar lembut. Melarikan diri. Xiao Hei meraung marah, dan berlari ke depan dengan kembang api Niu di punggungnya, sementara Ye Yaorao, yang pakaiannya acak-acakan, mulai berlari dengan liar sambil memegangi Ye Qinghan, yang masih memiliki mata merah darah dan terus menggeram. Xiao Hei dan Ye Yaorao bahkan tidak melirik pedang pembasmi dewa di tanah, mereka harus lari menyelamatkan diri saat ini, jadi bagaimana mereka bisa peduli dengan pedang pembasmi dewa. Terlebih lagi, niat awal Xiao Hei adalah membiarkan Raja Ibel 15 dan Jenderal Dewa merebut pedang ilahi, sehingga dia dan orang lain memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa Jenderal Dewa itu tidak mengambil tindakan? Untungnya, Raja Ibel 15 tertarik dengan pedang pembasmi dewa. Dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Berlari ribuan meter, Xiao Hei sangat gembira saat dia menemukan bahwa Raja Ibel 15 tidak mengejarnya, tetapi sedang berkeliaran di sekitar pedang ilahi. Kemudian, sosok yang berlari itu tiba-tiba berhenti, karena dia menemukan bahwa Ye Yaorao tidak searah dengannya, tapi tiba-tiba berbalik dan lari ke arah lain bersama Ye Qinghan. Mata kecilnya menunjukkan sedikit keraguan, dan dia berteriak, Ye Yaorao, kemana kamu akan membawa bosku? Xiao Hei, jangan ikuti kami, pergi. Pada saat ini, suara familiar tiba-tiba terdengar di benak Xiao Hei, yang mengejutkannya, itu adalah suara Ye Qinghan. Tapi ketika mendengar isi kata-katanya dengan jelas, itu menjadi semakin membingungkan. Sepertinya bukan itu yang dimaksud Ye Yaorao, tapi apa yang Ye Qinghan minta agar Ye Yaorao lakukan. Tapi, kenapa Ye Qinghan tidak membiarkan dirinya sendiri? Ikuti dia. Apakah dia tidak lagi menginginkan dirinya sendiri? Cepat pergi, kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu, beritahu King Yu dan mereka, aku minta maaf untuk mereka. Ketika raungan serak Ye Qinghan terdengar lagi di benaknya, dan dia melihat sosok Qian di kejauhan, All In, setelah mengitari pedang ilahi beberapa kali, dia melepaskan pedang ilahi dan malah bergerak ke arahnya. Saat Ye Qinghan dan Ye Yaorao terbang dengan cepat, Xiao Hei akhirnya mengerti kenapa Ye Qinghan ingin melepaskannya, dia meraung marah, melemparkan kembang api sapi langsung ke tubuhnya, dan kemudian bergegas menuju Ye Qinghan tanpa ragu-ragu. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan pergi. Bos, ayo kita mati bersama. Tubuh mungil Niu Yanhua tiba-tiba terlempar ke tanah, berguling beberapa kali, namun sedikit terbangun. Saat dia melihat Xiao Hei menembak ke arah Ye Qinghan dan Ye Yaorao, dia mendengar raungan Xiao Hei. Tetapi Raja Ibel 15 di kejauhan menghembuskan aura Ibel 15 lagi, dan pada saat yang sama, aura Ibel 15 di tubuhnya dengan cepat menggulung dan berubah menjadi tangan hitam raksasa, menamparkan dua orang dan binatang itu seperti kilat. Jejak darah meluap dari sudut mulut Niu Yanhua lagi, tapi dia tiba-tiba menyeringai. Matanya yang berair tidak bersinar, dan dia hanya menatap ke arah itu dengan bodoh, dan bergumam tanpa sadar. Idiot, tuannya bodoh, dan hewan peliharaan spiritualnya bahkan lebih bodoh lagi. Haha, akan ada hewan peliharaan spiritual apapun yang tersedia untuk tuannya. Mati, mati, ayo kita semua mati.
Semuanya berakhir setelah kematian. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Jika aku mati, aku akan terbebas sepenuhnya. 570.